Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4. Menurut Maramis tahun 2009 halaman 173, International List of Cause of Death mengalami 4 kali revisi, yaitu tahun 1900, tahun 1910, 1920, dan 1929. Pada revisi 5 tahun 1938 atau ICD-5, gangguan jiwa dikelompokkan dalam penyakit-penyakit dan defisiensi mental, yang terdiri dari defisiensi mental, skizofrenia, psikosis manik depresif, dan penyakit mental lainnya. Tahun 1946, WHO menyiapkan revisi ke-6 International List of Cause of Death dan membentuk daftar internasional tentang penyebab penyakit. ICD-6 secara resmi diterima pada tahun 1948. ICD-7 tahun 1955 dicantumkan 26 kategori 3 digit dalam seksi 5. Yaitu gangguan mental, psikoneurotik, dan kepribadian. Tahun 1965 diterbitkan klasifikasi internasional tentang penyakit, yaitu ICD-8. Dalam ICD-8 ini hampir semua gangguan jiwa dikumpulkan di dalam satu seksi, yaitu seksi 5 gangguan jiwa. Hanya beberapa yang tersebar di tempat lain. Kategori gangguan jiwa bertambah menjadi 30 dalam bab 5, ICD-9 tahun 1975. Yang terakhir adalah ICD-10 yang diadopsi pada tahun 1989. Bab 5-nya tentang gangguan mental dan perilaku, mengandung 78 kategori dari potensi 100 dengan kodifikasi 3 karakter. PPDGJ 1 diterbitkan dalam tahun 1975. Panduan dalam menyusun PPDGJ ini adalah klasifikasi dan kodifikasi ICD-8 dari WHO. Perlu diingat apa yang dikatakan dalam ICD-8, yaitu ICD itu lebih merupakan suatu klasifikasi penyakit daripada penderita. PPDGJ 2 disusun pada tahun 1983 menggunakan ICD-9 dan DSM-3. PPDGJ 3 pada tanggal 2-7 Februari 1993 di Ciloto, Jawa Barat diadakan workshop to review ICD-10 dan pelatihan diagnosis sesuai PPDGJ 3. Berbeda dengan PPDGJ 2 yang juga mengambil DSM-3 sebagai acuan, PPDGJ 3 sepenuhnya disusun berdasarkan kodifikasi, nomenklatur, dan terminologi ICD-10. PPDGJ 3 ini direncanakan sebagai pegangan setidaknya untuk 10 tahun, dari tahun 1994 sampai 2004. Kalau PPDGJ 2 menggunakan kode numerik, PPDGJ 3 menggunakan kode alfanumerik 1 huruf dan 2 angka. Dengan demikian ada 100 kategori diagnosis dibandingkan 30 kategori pada PPDGJ 2. Di Indonesia saat ini digunakan PPDGJ 3 tahun 1993 beserta suplemennya untuk menetapkan diagnostik gangguan jiwa. Diagnosis multiaksial dapat ditetapkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan medis. Anamnesis terdiri atas autoanamnesis, aloanamnesis. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan fisik, diagnostik, pemeriksaan psikiatrik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fluoroskopi, pemeriksaan elektrofisiologi, tes psikologis, dan evaluasi sosial. Menurut Debkes tahun 1993 mengatakan bahwa berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia 3 atau PPDGJ 3, gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat, dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Beberapa macam gangguan jiwa adalah gangguan skizotipal, waham, disosiatif,
skizofrenia, dan lain sebagainya. Diagnosis multiaksial tujuannya yaitu untuk mencakup informasi yang menyeluruh atau komprehensif, sehingga dapat membantu dalam perencanaan terapi dan pembuatan prognosis. Menurut Maramis, diagnosis multiaksial memakai 5 aksis. Aksis 1 gangguan jiwa klinis yaitu F00 sampai F99 dan gangguan lain yang menjadi perhatian klinis utama. Dan Z03.2 tidak ada diagnosis aksis. 1.R69 diagnosis aksis 1 tertunda. Aksis 2 gangguan kepribadian F21, F60 dan F61 dan retardasi mental F70 sampai F79 dan Z03.2 tidak ada diagnosis aksis 2. R46.8 diagnosis aksis 2 tertunda. Aksis 3 kondisi medis umum seperti dalam ICD-10. Aksis 4 masalah psikososial dan lingkungan. Yang pertama, masalah dengan kelompok, bantuan primer atau keluarga, masalah yang berkaitan dengan lingkungan sosial, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah perumahan, masalah ekonomi, masalah akses ke pelayanan kesehatan, masalah interaksi dengan hukum atau masalah kriminal. Yang terakhir yaitu masalah psikososial dan lingkungan lain. Aksis 5, penilaian fungsi secara menyeluruh atau Global Assessment of Function adalah sebagai berikut. 100-91 tidak terdapat gejala, berfungsi optimal, tidak terdapat masalah yang tidak dapat diatasi. 90-81 terdapat gejala minimal, berfungsi cukup baik, cukup puas, terdapat tidak lebih dari masalah harian yang biasa. 80-71 gejala hanya sementara dan dapat diatasi, gangguan yang ringan dalam aktivitas sosial, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. 70-61 beberapa gejala ringan dan menetap, gangguan ringan dalam fungsi secara umum masih baik. 60-51 gejala sedang, gangguan sedang. 50-41 gejala berat, gangguan berat. 40-31 beberapa gangguan dalam hubungan dengan kenyataan dan komunikasi, gangguan berat dalam beberapa fungsi. 30-21 gangguan berat dalam komunikasi dan kemampuan penilaian, tidak mampu berfungsi hampir pada semua bidang. 20-19 bahaya melukai diri sendiri dan atau orang lain, gangguan sangat berat dalam berkomunikasi dan mengurus diri sendiri. 10-1 seperti pada slide sebelumnya, tetapi persisten dan lebih serius. 0 informasi tidak cukup. Terima kasih.